Lemonade. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, how are you doing today? I hope we are all in a good condition, stay healthy and happy. Welcome back again to our home learning channel with me, Miss Sari. Today we are going to study English for grade 6 in second semester. Before we start our activity today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. May Allah give us His blessing for our activity today. Okay, kids, today we are going to use two books. We are going to study in two books. The first is Fun with English book, Unit 7. And the second book is LKS book, Unit 1 and 2. Okay, in Fun with English book, we are going to study about food quantifiers, food taste, dialogues, and quick exercise. In LKS book, we are going to study simple past tense, regular and irregular verb, positive and negative and interrogative sentence, and some quick exercises. Okay, let's begin with Fun with English book, Unit 7. In this chapter, we are going to study about food quantifiers. What is food quantifiers? Apa sih food quantifiers itu? Food quantifiers adalah satuan untuk makanan. Kita menyebutkan satuan dalam makanan ya. Contohnya adalah misalnya ini, a bottle of milk, segelas susu, a glass of water, segelas air, a jug of water, seteko air, and a cup of tea, secangkir teh, a carton of milk, sekotak susu, a can of coke, ya, sekaleng soda, a bottle of coke, sebotol soda, ya. Ini adalah contoh food quantifiers. The next examples are a loaf of bread, sebongkah roti, rotinya yang belum dipotong-potong ya. And then a slice of bread, seiris roti, a bowl of sugar, ya, semangkok gula, atau bisa kamu bilang a bowl of meatball, bisa juga a bowl of porridge, bisa mangkok bubur, a bowl of soup, semangkok sup boleh. And then a kilo of meat, sekilo daging, a bar of chocolate, sekotak coklat, a piece of chocolate. Nah ini kalau sudah dipotong jadinya a piece of chocolate, and a jar of honey. Next food quantifiers are a handful of popcorn, segenggam popcorn. A plate of cookies, sepiring kue, ya. Boleh juga kamu ganti a plate of rice, sepiring nasi boleh. A plate of noodle, sepiring mie juga boleh. A spoonful of sugar, sesendok penuh gula. A pot of soup, sepanci sup. A sack of potatoes, sekarung kentang, and a bucket of fish, seember ikan, ya. Oke. Next, a crate of tomato, satu krat tomat, ya. A bag of chips, a box of donuts, a basket of grapes, a drop of vinegar. A drop itu setetes ya. Bisa kamu pakai makanan yang lain, misalnya setetes madu misalnya. A drop of honey boleh. A dozen of eggs, selusin telur, ya. Selain telur apalagi bisa juga a dozen of donuts boleh. A bunch of spinach, seikat bayam, atau sayuran yang lainnya boleh diganti. Oke. Now, setelah tadi food quantifier satuan-satuannya, kita lanjut ke food taste, rasanya ya. Ada salty di sini, sweet ya, manis, bitter itu pahit, salty itu asin atau gurih ya. Spicy pedas, cold dingin, crunchy itu garing atau renyah, sour itu asam. Yang kurang satu adalah hot ya, panas. Ya, insya Allah udah tahu semuanya. Ya, salty, sweet, bitter, spicy, cold, crunchy, and sour. Oke, nah kita masuk ke kalimat. The taste of a box of French fries is salty. Rasa dari sekotak kentang goreng adalah gurih atau asin.
I don't really like chili, it tastes spicy. Saya tidak terlalu suka cabai, rasanya pedas ya. Oke, ini contoh kalimat yang tentang penyebutan rasa suatu makanan. Oke, now we move to the dialogues. Nah, seperti biasa setelah kita membahas vocab, lalu kita membahas kalimatnya, lalu kita masukkan kalimatnya ke dalam suatu percakapan. Nah, ini contoh-contoh percakapannya. Pertama, what do you have for breakfast? Ya. Atau kamu mau ganti, what do you have for lunch? Makan siang. What do you have for dinner? Apa makan malamnya ya, tergantung situasinya. I have a glass of milk and a slice of bread. Saya minum segelas susu dan makan sepotong roti. Nanti disesuaikan, misalnya kalau makan siang apa makanannya, kalau makan malam apa ya. Next dialogue, what do you want to order? Mau pesan apa? Nah, berarti ini lagi makan di rumah makan ya. I want a bowl of noodle and a bottle of cold tea. Saya mau semangkok mie dan sebotol teh dingin. Nah, ini biasanya di rumah makan. Nah, ini dialog yang pertama. Next dialogues. Oke, how do you like ice cream? Nah, ini rasanya ya. How do you like ice cream? Gimana rasanya kamu suka? Gimana rasanya ice cream ya? How do you like ice cream? Oh, it's so good. It tastes sweet and cold. Rasanya enak sekali, manis dan dingin. Next, how do you like a bag of chips? Gimana rasanya? Sekantong keripik ya. Delicious, lezat. It's salty and crunchy. Rasanya gurih ya, asin dan renyah. Nah, ini percakapan berikutnya. Next dialogue. Nah, ini, can you pass me the salt please? Bisa minta tolong ambilkan garam? Alright, here you are. Can you give me a cup of tea please? Nah, ini permintaan ya. Nah, kalau tadi pertanyaan, ini permintaan. Can you give me a cup of tea please? Of course, here it is. Nah, tentu saja. Oke. Nih, kalau yang tadi sebelumnya adalah pertanyaan, kalau ini request ya, permintaan yang berhubungan dengan makanan. Oke, kita lanjut ke LKS Book Unit 1 and 2. Berarti tadi pembahasan di buku paket sudah selesai ya, tentang food quantifiers and food taste. Kita lanjut ke LKS Book Unit 1 and 2. Nah, in LKS book ya, pada buku LKS Unit 1 and 2 is the same material. Unit 1 dan 2 adalah pembahasannya sama tentang simple past tense. Ini pun sudah kalian pelajari di kelas 5, tapi tidak apa-apa ya. Practice makes perfect ya. Apa artinya? Nah, silahkan cari sendiri. Simple past tense. What is simple past tense? The simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. In other words, it started in the past and ended in the past. Simple past tense digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang telah selesai dilakukan di masa lampau atau sudah lewat. Dengan kata lain, sesuatu itu dimulai di masa lalu dan telah berakhir juga di masa lalu. Nah, itu simple past tense. Pengertian simple past tense. Artinya kegiatan yang sudah lewat. Nah, itu simpelnya ya. Oke. Forming the simple past tense. Cara pembentukan kalimat lampau ya. In forming the simple past tense, we use verb to. Dalam membentuk kalimat lampau, kita menggunakan kata kerjanya yang bentuk kedua ya. Jadi kata kerja itu ada bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Yang kita pakai adalah bentuk kedua ya untuk kalimat past tense-nya. Contoh nih, yang ditandai warna kuning adalah verb to, kata kerja kedua. Yang ditandai warna biru adalah verb one. Jadi asal katanya itu yang biru ya, nih yang biru ini. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Abdul pergi ke Bali untuk liburan minggu lalu. Kata kerjanya asalnya go, berubah menjadi went karena dia sudah lampau atau sudah lewat. He joined the English club class at school yesterday. Dia mengikuti kelas
klub bahasa Inggris di sekolah kemarin. Berarti sudah lewat ya, kemarin. Susilo Bambang Yudhoyono was the president of Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dulunya adalah presiden Indonesia. Dani bought new laptops last night. Dani membeli laptop baru malam kemarin. Nah, ini adalah bentuk lampau. Regular and irregular verb. Nah, sekarang kita membahas tentang kata kerjanya yang digunakan di simple past tense. Oke, kata kerjanya. Ada dua bentuk yaitu regular dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Apa itu kata kerja beraturan dan tidak beraturan? Nah, kita lihat di sini. Regular verbs ya, add ed or d after verb 1. Pembentukan kata kerja beraturan hanya menambahkan huruf ed atau d setelah kata kerja pertama. Contoh, stay berubah menjadi stayed, ya. Punch berubah menjadi punched, ya. Agree, agreed, like become liked, escape become escaped. Nah, ini hanya menambahkan ed atau d di belakang kata kerja yang pertama. Ini lebih simple. Sedangkan irregular verb, the simple past form are more variable. Bentuk lampaunya lebih bervariasi, termasuk juga perubahan dari kata kerja is, am, are. Untuk yang is dan am itu menjadi was dan are menjadi were. Kita lihat di sini. Bentuk yang pertama adalah the verb change completely. Kata kerjanya berubah total, ya. Dari yang pertama ke yang kedua itu berubah total. Drink, drank. Eat jadi ate. Run jadi ran. Lalu ada juga yang kadang-kadang there is no change, tidak ada perubahan. Contohnya put, tetap jadi put. Split, split, spread, spread. Oke. Next. Nah, kita masuk ke kalimat ya, biar lebih dimengerti. Pertama adalah pembentukan kalimat positif. Di sini ada formulanya subject plus verb to plus object or complement. Ini adalah pelengkap ya. Kita masuk kalimat yang pertama. I slept well last night, ya. Subjeknya adalah I, verb keduanya adalah slept, complementnya well, time signal atau bentuk waktunya adalah last night. I slept well last night. Saya tidur dengan nyenyak tadi malam. Ya. Dodi ate the vegetable. Subjeknya Dodi, verb keduanya adalah ate. Lalu objeknya adalah vegetable. Dodi ate the vegetable. Dodi makan sayuran. Ini adalah bentuk kalimat positif. Kita lanjut ke negative sentence. Untuk negative sentence ada penambahan di sini, did not, ya. Did not ini sebagai menyatakan bahwa bentuknya adalah negatif. Udah gitu aja, ingat biar nggak bingung ya. Subject plus did not plus verb 1. Kenapa ini berubah menjadi verb 1? Karena sudah ada did, ya. Jadi verb 2-nya kembali lagi ke verb yang pertama. Kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pertama. Lalu ada pelengkapnya di belakangnya. Contoh kalimat, I did not sleep well last night. Saya tidak tidur dengan nyenyak tadi malam. Subjeknya adalah I, lalu did not, tambahannya sleep, ya, kembali kata kerja pertama, lalu well last night, pelengkapnya. Dodi did not eat the vegetable. Dodi tidak makan sayuran. Subjeknya Dodi, lalu negatifnya did not, kembali verb 1, eat, objeknya vegetable. Nah, ini bentuk kalimat negatif. Terakhir adalah interrogative sentence. Kalimat tanya. Did-nya pindah ke depan. Subjeknya setelah did, lalu verb-nya tetap verb 1 karena sudah ada did, lalu pelengkapnya objeknya atau komplementnya. Contoh. Did you sleep well last night? Nah, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Nah, did-nya taruh di depan, kemudian subjek I, verb 1 sleep, complementnya well, and time signalnya adalah last night. Did Dodi eat the vegetables? Apakah Dodi makan sayuran? Nah, did-nya taruh di depan, subjeknya Dodi, verb 1 eat,
and objeknya vegetable. Nah, ini adalah bentuk kalimat tanya or interrogative sentence. Nanti dilihat-lihat lagi ya cara pembentukannya. Jangan bosan lihat videonya. Insya Allah ada manfaatnya ya. Oke. Nah, ini yang tadi Miss Sari bilang bentuk ya present and past tense ya, bentuk regular verb. Ini hanya sebagian kecil dari bentuk kata kerja beraturan ya yang tadi. Kamu kalau mau cari tinggal Google saja, search di Google, lalu kamu ketik regular verb, nanti di situ akan keluar semuanya apa saja bentuk kata kerja yang beraturan dari A sampai Z. Setelah itu akan ada juga irregular verb tabelnya di situ. Nanti kamu ketik lagi irregular verb. Nanti akan keluar semua dari A sampai Z apa saja yang berubah dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua yang bentuknya tidak beraturan. Nah, ini yang Miss Sari bilang tadi yang is sama is MR ya. Is sama M berubah menjadi was, sedangkan R berubah menjadi were ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah time signal atau keterangan waktu untuk penggunaan simple past tense. Ada yesterday, kemarin, in 2001, pada tahun 2001. Jadi kalau misalnya kamu mau menyebutkan tahun ini, saya pernah apa gitu ya. In 2001. Last night, last week, last month, last Monday, artinya malam lalu, minggu lalu, bulan lalu, Senin lalu. Lalu ada penggunaan ago di sini. Ya, a week ago, 2 hours ago, some years ago ya. Itu adalah penggunaan ya bentuk lampau atau time signalnya. Keterangan waktu. I went to Bali some years ago. Saya pergi ke Bali beberapa bulan yang lalu. He studied Arabic in 2001. Dia pernah belajar bahasa Arab di tahun 2001. We drove to Bandung last week. Kita berkendara ke Bandung minggu lalu. Ini adalah keterangan waktunya. Nah, sudah selesai penjelasannya yang singkat, padat, yang mudah-mudahan kalian paham, ya insya Allah paham ya. Kita masuk ke quick exercise. Ya. Yang pertama adalah fill in the blanks. Number 1, what does she want? Kamu boleh ikutan menjawab ya, biar lebih paham. What does she want? She wants blah 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 and blah blah blah. And the answer is yes, a plate of cookies and a box of milk. Atau boleh a carton of milk. What do you want for breakfast? I want a cup of tea and a slice of bread. What do they want for night snacks? They want, yes, 2 boxes of donuts. Okay, next question. How do you like chocolate? I like it. It tastes blah blah blah. What does it taste? Yes, sweet. How do you like the chips? It's delicious. The chips are crunchy. Good. Or salty boleh. What is the taste of chili? It's spicy. Good job. Now change the verb 1 to verb 2. Okay. Number 1, go, become. Go ini sini semua kata kerja pertama kamu rubah jadi kata kerja kedua. Go become when, eat, ate, drink, drank, study, studied, melt, melted, and ended. Good job. Now change into negative or interrogative sentence. Rubah menjadi kalimat negatif atau kalimat tanya. She wore a nice dress yesterday. This is positive sentence, and the negative sentence is she did not wear a nice dress yesterday. The interrogative sentence, yes, did she wear a nice dress yesterday? Nah, lihat sudah ada did, maka kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama lagi. Lisa sang my favorite song last night. Lisa sang my favorite song last night. Nah, yang negative sentence-nya menjadi apa? Seperti apa? Yes, Lisa did not sing my favorite song last night. The interrogative sentence, did Lisa sing my favorite song last night? Good job. Okay. He swam this morning. He swam this morning.
He did not swim this morning. The interrogative sentence is, did he swim this morning? Good job. We live in Yogyakarta. The negative sentence, we did not live in Yogyakarta. The interrogative sentence, did we live in Yogyakarta? Okay, good job. Okay, guys, this is the end of our video. Thank you for watching. Terima kasih yang sudah tertip PJJ. Don't forget to subscribe and follow us on Instagram and Facebook SDIT Al-Amanah. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah tertip PJJ. Mohon maaf apabila banyak kekurangan video yang ala kadarnya. Mudah-mudahan membantu kalian belajar di rumah. Jangan lupa akan ada penugasan di Google Form. We close by saying hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you on the next video. Bye-bye.